hikmah dari turunnya Al-Quran ini, itu tadi ada perubahan tanpa amal, kehidupan dunia hanyalah sia-sia, dan kehidupan akhirat akan mengalami kehancuran. Yang dalam setiap perjuangannya di medan pertempuran tidak pernah sekalipun ia mengalami kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Sahabat Man, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dengan judul Perjuangan Dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Teman-teman sekalian, nama daripada Nabi Nuh alaihi salam berarti bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Nuh alaihi salam dengan sebutan Abdus Syakur, yang berarti hamba yang bersyukur. Nah, di mana Nabi Nuh ini adalah nabi yang sangat suka bersyukur, banyak bersyukur. Di antara 124 nabi dan rasul, ada 313 rasul, di mana 313 rasul itu ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nah, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Nuh alaihi salam, di situ Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan ke-9 daripada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari 25 nabi dan rasul yang patut kita imani, ada 5 rasul ulul azmi, di mana rasul ulul azmi ini adalah rasul-rasul yang sangat menderita, di mana mereka ini sangat tabah dan memiliki keteguhan hati yang sangat luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Di antara para rasul ulul azmi ini ada Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang ketabahan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Teman-teman sekalian, jadi Nabi Nuh alaihi salam ini berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun lamanya. Dan yang lebih kasihannya, Nabi Nuh alaihi salam hanya sedikit daripada kaumnya yang mengikutinya, di mana dari banyaknya kaumnya itu yang mengikutinya hanya kurang dari 100 orang. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam ini mempunyai 2 orang istri. Ya, jadi dari video ceramah Ustadz Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa 2 istri Nabi Nuh alaihi salam ini bernama, yang pertama Wahilah dan yang kedua itu Wagilah. Di mana yang pertama ini Wahilah, dia ini durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dia ini termasuk orang kafir yang menentang dakwah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ketika dia melihat Nabi Nuh alaihi salam sudah berpakaian yang rapi, sudah bersih, sudah mandi, oh berarti dia sudah tahu, oh ini sudah mau pergi dakwah ini. Maka istri Nabi Nuh alaihi salam ini, Wahilah ini, keluar diam-diam dari rumah, kemudian menyampaikan kepada seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam, hei kalian, sebentar lagi suami saya akan datang, dia akan berdakwah lagi, jangan dengarkan. Dia itu orang gila, saya ini istrinya, sudah lama saya sama dia. Dia itu memang begitu, menyampaikan yang tidak-tidak begitu. Nah, akhirnya ini kaum daripada Nabi Nuh alaihi salam ini tidak mau mendengar. Datanglah Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan nasihatnya. Nah, orang-orang kafir ini sudah mengetahui, oh ini pasti ini
Nabi Nuh alaihissalam mau menyampaikan ini dakwahnya. Jangan dengar. Nah, kemudian Nabi Nuh ini tetap berdakwah. Wahai saudara-saudaraku, katakan la ilaha illallah, beriman kepada Allah dan sebagainya. Namun apa yang dilakukan kaum Nuh ini, mereka mengambil kain, saking tidak ingin dengarnya ini Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mereka ambil kain, tutupkan di kepalanya, kemudian ditutupkan lagi pakai kedua jarinya di telinganya, saking tidak mau mendengarnya. Dan terkadang juga ketika mereka sudah jijik, marah sekali, tidak mau mendengarkan dakwah daripada Nabi Nuh alaihissalam, mereka melempari batu dan sebagainya, menghinanya. Naudzubillah. Nah, kemudian selama 950 tahun itu hanya sedikit daripada kaumnya yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Di antaranya itu orang-orang yang lemah-lemah. Kemudian 3 orang anaknya dan 1 orang istrinya yang beriman. Nah, kemudian yang para pejabat-pejabat tinggi pada masa itu tidak ada yang beriman. Mereka semua bersekongkol dengan teman-temannya untuk menghina Nabi Nuh alaihissalam, sehingga makin menderitanya Nabi Nuh alaihissalam itu, dihina oleh para pejabatnya. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, siang kamu berdakwah, malam kamu beribadah. Nah, kalau Nabi Nuh alaihissalam malam dan siang berdakwah. Pokoknya malam dan siang berdakwah, tiada henti berdakwah terus, selama bertahun-tahun berdakwah terus. Hingga pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, berhentilah kamu dan segeralah membuat kapal. Nah, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengikuti perintah Allah. Tapi Nabi Nuh di sini tidak tahu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Hud ayat 37 yang artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ya, jadi ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Nuh alaihissalam tidak mengetahui bagaimana caranya membuat kapal. Ya, di sana waktu di zaman Nabi Nuh alaihissalam belum ada yang pernah buat kapal yang sebesar begitu. Ya, tidak ditahu bagaimana caranya buat kapal. Gitu. Jadi disuruh buat kapal, ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelanjutannya? Simak setelah yang satu ini. Fin, atas Fin. Nanti mit. Hei, apa kurang buat di sini? Jangan kerut bro, elemen game ini lagi serius-serius ini. Atas. Orang ini di masa pandemi begini seharusnya jangan kurang berkumpul begini. Baru kurang udah pakai masker lagi. Kalami. Yo pak. Agar kau ini bro, ribut sekali kita. Menang tadi, datang ribut-ribut sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam PRT. Kenapa ini ribut-ribut? Ini PRT, kita lagi main game tadi, datang ribut-ribut sini. Baru menang nih tadi. Soalnya mereka dinasihati supaya jangan berkumpul. Dengan harus pakai masker, mereka marah-marah. Oh, jadi sudah benar ya niatnya ini Mas, menasehati, tapi jangan, saya lihat tadi sampai pukul-pukul meja ya, jangan seperti itu. Nah, kalian bertiga juga sebagai warga tetap di desa ini, jangan juga kalian seperti begini, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Bukankah saya sudah bilang dari awal pandemi ini, kalian itu ikuti perintah dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang 3M itu. Apa itu 3M PRT? Belum tahu itu juga 3M. Belum PRT. Ya Allah. Yang pertama itu mencuci tangan. Tentunya itu pakai sabun. Yang kedua seperti yang kalian lakukan ini, jaga jarak, ya. Yang ketiga itu memakai masker. Kalian ada masker? Tidak ada. Ya Allah, masker juga tidak ada. Untung saya lagi bawa masker di sini. Bagi-bagi. Terima kasih, Pak. PRT. Ya. Pakai. Iya, Pak. Sudah cuci tangan belum? Belum PRT. Habis ini cuci tangan. Saya pergi dulu ya. Jangan lagi ribut-ribut. Iya, PRT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga jarak.
Nah, teman-teman sekalian, mulailah Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal. Yang pertama perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa kapal yang dibuat Nabi Nuh alaihi salam ini bukanlah kapal-kapal yang kecil, bukan kapal yang dayung begini. Karena nantinya banyak yang mau diisi, ada manusia, ada hewan yang sepasang, ya. Jadi kapalnya itu dalam tafsir Al-Badawi dikatakan bahwa kapal Nabi Nuh alaihi salam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu, tingkatan pertama itu untuk hewan-hewan sepasang. Jadi ada gajah sepasang, singa sepasang, jerapah sepasang, semua naik, yang daratan naik. Kemudian untuk tingkat yang kedua itu manusia yang kurang dari 100 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihi salam, kemudian anaknya 3 orang, kemudian 1 istrinya. Ada 1 istrinya yang durhaka, kemudian anaknya juga yang kafir. Kemudian untuk tingkatan yang ketiga itu burung-burung, burung merpati sepasang, burung nuri sepasang, dan lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 37, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Maka Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah. Nah, kenapa? Karena Nabi Nuh tidak tahu bagaimana cara membuat kapal pada saat itu. Ya, jadi diambilnya itu kayu, ambil kayu, potong kayu, tempelkan ke sini, sambungkan ke sini, belokkan ke sini, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lamanya pembuatan kapal ini membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Bahkan mungkin pohonnya saja perlu ditanam beberapa tahun untuk tumbuh besar, kemudian dipakai untuk membangun kapal. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam ini membangun kapal di atas gunung. Wah, maka dicaci lagi Nabi Nuh alaihi salam sama orang-orang kafir. Oh, betul-betul gila ini Nuh, buat kapal di atas gunung. Buat kapal itu di pinggir pantai, bukan di atas gunung. Diam Nabi Nuh. Tapi Allah bilang di arti ayat selanjutnya, wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan nantinya, gitu. Nah, mulailah Nabi Nuh membangun kapalnya. Tiap hari bangun, tiap hari dibangun kapalnya dengan cepat, dengan baik. Namun orang-orang kafir ini tiap hari juga datang menghina lagi Nabi Nuh alaihi salam, mencaci lagi Nabi Nuh alaihi salam. Sampai-sampai ada satu riwayat dikatakan bahwa orang-orang kafir ini datang ke kapal Nabi Nuh kemudian buang kotoran. Ya, jadi tiap hari datang buang kotoran lagi, sampai-sampai najis-najis mereka itu bertumpuk di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Hingga suatu saat ada seseorang yang pincang kakinya datang ke kapal Nabi Nuh hendak membuang kotorannya. Namun dia terpleset karena banyaknya kotoran-kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dia terjatuh, katanya sial, katanya ini kenapa bisa jatuh begini. Akan tetapi ketika dia bangun, sembuh pincangnya. Masya Allah, sembuh pincangnya gara-gara kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dia lari turun dari bawah gunung, menyampaikan kepada orang-orang kafir tadi bahwa dia habis jatuh injak kotoran-kotoran mereka, kemudian sembuh, jadi obat katanya tai itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian orang-orang kafir ini pergi naik ke atas gunung, pergi cepat-cepat kumpulkan semua tai yang ada, ambil semuanya, kumpulkan. Ada yang pakai tai ke matanya dan sembuh matanya pakai tai. Jadi tai itu jadi obat. Luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya kapal Nabi Nuh alaihi salam itu bersih seketika. Tidak ada lagi tai-tai yang tersisa. Nah, kemudian hingga suatu saat ketika kapal Nabi Nuh
alaihi salam sudah selesai dibangun dan sudah ada tanda-tanda besar dari Allah bahwa akan ada banjir, maka Nabi Nuh alaihi salam memanggil seluruh pengikutnya, orang-orang beriman, kemudian anaknya 3 orang, ada Syam, ada Yafith, dan ada juga Ham untuk naik ke kapal, kemudian istrinya yang beriman naik ke kapal, kemudian hewan-hewan sepasang naik semua ke kapal. Dan ketika itu, ketika sudah perlahan airnya mulai naik airnya hingga mencapai ketinggian bukit, Nabi Nuh alaihi salam ini melihat ada anaknya yang keempat, yaitu Kan'an, sedang naik ke atas gunung bersama dengan orang-orang kafir. Nah, ketika itu Nabi Nuh alaihi salam masih ingin memanggil anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku sayang." Jadi ya bunayya ini adalah panggilan kesayangan, bukan ya ibni, bukan, tapi Nabi Nuh alaihi salam masih memanggil anaknya dengan perkataan yang halus. "Ya bunayya, come here anakku, kesini anakku, naik ke kapal bersama dengan ayah," gitu, supaya kamu selamat. Namun apa kata Kan'an di situ? Kan'an ini orang yang cerdas. Dia mengatakan bahwa, "Wahai ayahku, kalau misalkan saya naik di atas kapalmu, kemungkinan besar kapal itu akan hancur karena menabrak gunung-gunung yang tinggi. Aku lebih memilih gunung untuk perlindunganku." Namun apa yang terjadi teman-teman sekalian? Gunung itu tidak bisa menolongnya. Jadi air ini berasal dari laut dan juga berasal dari langit. Ada hujan dan juga ada dari lautan. Sehingga gunung-gunung itu dilewati oleh air. Jadi dikatakan bahwa ketika ombak-ombak itu sudah tinggi, nah berlayarlah kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kapal Nabi Nuh alaihi salam ini berlayar selama 40 malam 40 hari. 40 malam 40 hari. Nah, di tingkat yang kedua ini, yang khusus untuk para manusia yang kurang dari 100 orang ini, tidak ada kamar-kamar. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ini memerintahkan kepada seluruh pengikutnya, kemudian anak-anaknya, agar tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, akan tetapi ada satu anaknya ini, yaitu Ham, sudah tidak tahan syahwatnya, kemudian melakukan hubungan suami istri. Dia mencari di sudut-sudut kapal. Nah, Nabi Nuh alaihi salam ini tahu. Kemudian keesokan harinya dia mengatakan kepada Ham, "Kamu ini, saya sudah perintahkan kepada kamu jangan melakukan hubungan suami istri, karena di dalam kapal tidak ada tirai-tirai, sehingga malu nantinya kalau misalkan dilihat orang." Gitu. Akhirnya istri daripada Ham ini hamil, kemudian lahir. Nah, kata Sayyidina Ibnu Abbas, orang negro pertama itu adalah anak daripada Ham. Yang hamil istri Ham itu ketika berada di atas kapal. Itu dia. Jadi cucu cicit Ham ini pergi ke Afrika. Jadi orang-orang hitam negro itu pertama kali itu berasal daripada Ham bin Nuh alaihi salam. Kemudian Ham ini setelah turun daripada kapal, berlabuh, kemudian di dekat daerah Arab situ, istrinya Ham itu melahirkan, kemudian mendapatkan lagi keturunan yang kulitnya itu putih-putih semua, yang seperti kita lihat itu orang-orang Arab. Nah, itu keturunan daripada Ham. Kemudian anak Nabi Nuh alaihi salam yang kedua itu yaitu Yafith. Nah, dia juga punya keturunan. Nah, keturunannya itu ciri-cirinya dia jenggotnya tipis, kulit-kulitnya sawo-sawo matang, atau bisa juga kayak orang-orang Cina, bagian Asia Tenggara keturunannya. Kemudian anak yang pertama yaitu Syam. Ibnu Abbas bilang bahwa dia yang paling tampan di antara ketiga saudaranya. Nah, yang ini ciri-cirinya matanya itu biru, kulitnya putih di bagian-bagian orang Amerika sana. Nah, oke, kita lanjut ke cerita tadi. Ketika berlabuh selama 40 malam 40 hari, ketika air itu sudah mau surut, Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selama 40 malam 40 hari ini saya yakin ya Allah bahwa nantinya
pohon-pohon itu pasti akan mati, buah-buahan itu akan busuk, ya Allah. Jadi bagaimana nantinya kami nih mau makan apa, ya Allah? Nah, kemudian diberikanlah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh ketika itu keluar dan memanggil burung merpati 2 pasang. Kemudian dia mengarahkan kepada kemudian dia suruh burung merpati ini 1 pasang untuk mencari makanan, terbang ke udara mencari makanan untuk kita, para pengikutnya Nabi Nuh. Nah, yang berarti di sini Nabi Nuh alaihissalam bisa berbahasa binatang, ya. Tidak mungkin dia panggil semua binatang kemudian nurut naik ke atas kapalnya, tidak mungkin, dah. Oke. Setelah merpati itu mendapatkan makanan, dia datang kepada Nabi Nuh, dan yang dibawanya 1 burung membawa 1 tangkai buah tin, dan yang satunya membawa 1 tangkai buah zaitun. Nah, sampai situ kapal daripada Nabi Nuh alaihissalam ini berlabuh di Gunung Jud, berlabuh di Gunung Judi. Wastawat alal Jud, berlabuh di Gunung Judi. Nah, kalau orang Arab itu di Al-Quran Gunung Judi, kalau di kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam dia itu Gunung Ararat. Nah, Gunung Ararat ini ada di daerah Turki. Jadi penelitian itu, peneliti sekarang itu sudah mencari dan mendapatkan bahwa di sekitar 3.000 kaki itu ada kapal, kerangka kapal, tapi cuma bagian tingkat 1-nya. Nah, itu dia kapal Nabi Nuh alaihissalam. Allah ta'ala alam. Nah, teman-teman sekalian, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam itu kita bisa mengambil pelajaran, yaitu untuk melaksanakan ibadah bersyukur kepada Allah, kita membutuhkan keteguhan hati dan kesabaran seperti layaknya Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah ratusan tahun. Kemudian satu lagi, ketika Allah berjanji untuk mengazab orang kafir, maka Allah tidak akan pandang bulu maukah dia keturunan nabi ataupun bukan. Kalau dia orang kafir, maka dia akan diazab. Wallahu ta'ala alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Anak Negeri mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sukses di dunia, mulia di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا